Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Yang saya hormati Ibu dosen Retno dan juga teman-teman seperjuangan Hafizullah Jami'an. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan bab 3, yaitu piutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rikil Mahtum, NIM 2010 411083. Saya di sini akan mempresentasikan poin pertama, yaitu kredit dan piutang. Ketika perusahaan menjual barang atau jasa, perusahaan dapat melakukan secara tunai atau kredit. Jika penjualan dilakukan secara tunai, maka saat dilakukan penjualan, perusahaan juga menerima kas. Sebaliknya, jika penjualan dilakukan secara kredit, maka perusahaan baru menerima kas beberapa waktu kemudian setelah dilakukan penjualan sesuai dengan jangka waktu kredit yang disepakati. Dengan demikian, penjualan secara kredit akan menimbulkan adanya piutang. Piutang yang dimaksud dalam hal ini adalah piutang dagang. Ada beberapa mengapa perusahaan melakukan penjualan secara kredit, yaitu meningkatkan penjualan. Perusahaan memiliki kapasitas produksi yang menganggur dan karena alasan persaingan. Penjualan secara kredit menimbulkan biaya yang manfaat bagi perusahaan. Biaya yang timbul akibat dari penjualan kredit yang bersifat langsung, seperti biaya penagihan piutang dan biaya tidak langsung berupa opportunity cost dari dana yang terikat dalam piutang. Komponen kebijakan kredit. Jika perusahaan memutuskan untuk memberikan kredit kepada pelanggannya, maka perusahaan harus menentukan prosedur untuk memperoleh kredit dan pelunasannya yang dituangkan dalam kebijakan kredit, meliputi 3 syarat. Tiga cara. Yang pertama itu syarat penjualan. Syarat di sini menentukan bagaimana perusahaan menjual barang atau jasa, apakah dilakukan secara tunai ataukah kredit. Jika secara kredit, potongan tunai dari periode potongan serta jenis kredit. Yang kedua, analisis kredit. Dalam pemberian kredit, perusahaan menentukan beberapa banyak upaya yang dilakukan untuk dapat membedakan antara pelanggan yang akan membayar dan pelanggan yang tidak membayar. Aspek yang dianalisis biasanya didasarkan pada five cost kredit, yaitu karakter, kapasiti, kapital, kolektoral, dan condition. Yang ketiga, kebijakan penagihan piutang. Setelah kredit diberikan, perusahaan mempunyai masalah yang potensial dalam pengumpulan kas. Untuk itu, perusahaan harus menemukan kebijakan penagihan piutang. Investasi dalam piutang. Investasi dalam piutang bagi suatu perusahaan tergantung pada jumlah penjualan kredit dan rata-rata periode pengumpulan piutang. Average collection period atau ACP. Sebagai contoh, jika ACP perusahaan adalah 30 hari dan penjualan secara kredit 1 juta per hari, maka piutang perusahaan adalah 30 kali 1 juta sama dengan 30 juta secara rata-rata. Account receivable average sama dengan average daily sales kali ACP. Dengan demikian, investasi perusahaan dalam piutang tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan secara kredit dan jangka waktu pengumpulan piutang. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga,
Kebijakan penagihan piutang. Setelah kredit diberikan, perusahaan mempunyai masalah yang potensial dalam pengumpulan kas. Untuk itu, perusahaan harus menemukan kebijakan penagihan piutang. Investasi dalam piutang. Investasi dalam piutang bagi suatu perusahaan tergantung pada jumlah penjualan kredit dan rata-rata periode pengumpulan piutang. Average Collection Period atau ACP. Sebagai contoh, jika ACP perusahaan adalah 30 hari dan penjualan secara kredit 1 juta per hari, maka piutang perusahaan adalah 30 kali 1 juta sama dengan 30 juta secara rata-rata. Akun receivable average sama dengan average daily sales kali ACP. Dengan demikian, investasi perusahaan dalam piutang tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan secara kredit dan jangka waktu pengumpulan piutang. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Nahda Pranandari, NIM 20104110189. Saya di sini akan meneruskan presentasi dari teman saya. Syarat penjualan secara kredit. Sebagaimana setelah dikemukakan, syarat penjualan mencangkup 3 unsur yang berbeda, yaitu jangka waktu kredit, potongan tunai, dan periode tunai, serta jenis kredit dalam suatu industri. Syarat penjualan biasanya standar, tetapi syarat penjualan dapat sangat berbeda antara industri yang berbeda. Sebagai contoh, syarat penjualan adalah 2/10 net 60. Hal ini pelanggan berarti mempunyai jangka waktu 60 hari sejak tanggal transaksi dilakukan untuk melunasi semua utangnya. Akan tetapi, jika pembayaran dilakukan dalam waktu 10 hari, maka pelanggan mendapat potongan tunai sebesar 2%. Misalnya, pelanggan memberi barang senilai Rp 1 juta dan anggap syarat penjualan 2/10 net 60. Pelanggan mempunyai pilihan untuk membayar dalam 10 hari sebesar Rp 1 juta, min X dalam kurung 1 min 0,2 tutup kurung sama dengan Rp 980.000, atau pembayar Rp 1 juta dikurangi dalam waktu 60 hari. Jangka waktu kredit. Jangka waktu kredit adalah lamanya waktu saat penjual dilakukan sampai dengan pelanggan harus melunasi semua utangnya. Jangka waktu kredit sangat bervariasi antara industri, tetapi biasanya antara 30 hari sampai dengan 120 hari. Terdapat beberapa faktor lain yang mengetahui jangka waktu kredit, yaitu A. Jenis barang yang dihasilkan atau dijual, B. Permintaan konsumen, C. Biaya, profitabilitas, dan standarisasi, D. Risiko kredit, E. Besarnya transaksi, F. Persaingan, G. Jenis pelanggaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Surya Rajasa dengan NIM 20104111084 dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan potongan tunai dan jenis kredit. Yang pertama adalah potongan tunai dan Average Collection Period atau yang sering disebut ACP. Pemberian potongan tunai akan mendorong pelanggan membayar lebih cepat. Hal ini akan memperpendek jangka waktu piutang, dan jika faktor lainnya tetap, maka akan mengurangi investasi dalam piutang. Sebagai contoh, anggap sekarang perusahaan mempunyai syarat penjualan net 30 dan ACP selama 30 hari. Jika perusahaan menawarkan syarat penjualan 2/10 net 30 dan sebanyak 50% pelanggan, buka kurung, jika ke atas volume pembelian,
memanfaatkan kesempatan memperoleh potongan dan membayar dalam waktu 10 hari. Sedangkan sisa membayar dalam waktu 30 hari. Berapa ACP setelah perubahan kebijakan kredit tersebut? Jika penjualan sebanyak 15 juta rupiah setiap tahun sebelum potongan, apa yang terjadi dengan piutang? Jika dianggap 50%, pelanggan akan membayar 10 hari dan sisanya membayar dalam waktu 30 hari. Maka ACP yang baru adalah ACP baru sama dengan 0,50 kali 10 hari plus 0,50 kali 30 hari sama dengan 20 hari. Dengan demikian ACP mengalami penurunan dari 30 hari menjadi 20 hari. Rata-rata penjualan per hari adalah 15 juta rupiah atau 365 sama dengan 41,096 dan piutang akan berkurang sebesar 41,096 kali 10 sama dengan 410,960. Dan yang kedua adalah jenis kredit. Jenis kredit dagang yang ditawarkan merupakan open account. Hal ini berarti bukti formal kredit adalah berupa invoice yang dikirim bersamaan dengan pengiriman barang dan ditandatangani oleh pembeli sebagai bukti barang telah diterima. Setelah itu penjual dan pembeli mencatat di masing-masing rekeningnya. Perusahaan dapat meminta pelanggan untuk menandatangani promissory note yang biasanya digunakan untuk nilai transaksi yang besar dan tidak ada potongan nilai yang ditawarkan, atau ketika perusahaan memperkirakan akan terjadi masalah dan pelunasan. Salah satu permasalahan dalam promissory note adalah penandatangan dilakukan setelah barang dikirim. Salah satu cara untuk mendapatkan komitmen kredit dari pelanggan sebelum barang dikirim adalah dengan commercial draft. Perusahaan dapat menarik commercial draft yang meminta pelanggan untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam tanggal tertentu. Draft kemudian dikirim kepada hak pelanggan bersamaan dengan invoice pengiriman barang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu permasalahan dalam promissory note adalah penandatangan dilakukan setelah barang dikirim. Salah satu cara untuk mendapatkan komitmen kredit dari pelanggan sebelum barang dikirim adalah dengan commercial draft. Perusahaan dapat menarik commercial draft yang meminta pelanggan untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam tanggal tertentu. Draft kemudian dikirim kepada hak pelanggan bersamaan dengan invoice pengiriman barang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Gladys Isabella. NIM saya 20104111086. Di sini saya menjelaskan tentang analisis kebijakan kredit. Efek dari kebijakan kredit mempunyai 5 faktor yang harus dipertimbangkan, yaitu 1. Dampak terhadap penjualan atau revenue effect. Jika perusahaan memberikan kredit, maka akan terjadi penundaan penerimaan kas karena pelanggan memperoleh keuntungan dari penawaran kredit. Namun demikian, perusahaan dapat membebankan harga yang lebih tinggi jika perusahaan memberikan kredit, dan memberikan kredit juga dapat meningkatkan jumlah barang yang dijual. Dengan demikian, pemberian kredit diharapkan dapat meningkatkan penjualan. Yang kedua, dampak terhadap biaya. Walaupun perubahan mengalami penundaan penerimaan penjualan, jika perusahaan memberikan kredit, perusahaan tetap segera menanggung biaya atas penjualan. Apakah perusahaan menjual secara kredit atau tunai, perusahaan tetap harus memberikan atau memperoleh barang yang dijual. Yang ketiga, biaya atas utang. Ketika perusahaan memberikan kredit, perusahaan harus merencanakan pembelanjaan atas piutang yang dihasilkan. Sebagai konsekuensinya, biaya pinjaman jangka pendek perusahaan merupakan faktor yang penting yang dapat dipertimbangkan dalam pemberian kredit. Yang keempat, kemungkinan tidak membayar. Jika perusahaan menjual secara kredit, kemungkinan sebagian dari pembeli tidak dapat membayar. Hal ini tidak akan terjadi jika perusahaan menjual secara tunai. Yang kelima, potongan tunai.
Ketika perusahaan menawarkan potongan tunai sebagai bagian dari syarat kredit, sejumlah pelanggan akan memilih untuk membayar lebih awal untuk memperoleh potongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Daul Hamid dengan NIM 2010411191. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengevaluasi usulan kebijakan kredit. Untuk memberikan ilustrasi bagaimana mengevaluasi kebijakan kredit, berikut diberikan contoh perusahaan Locus yang mengevaluasi permintaan dari sejumlah pelanggan untuk mengubah kebijakan kredit sekarang menjadi net 30 hari. P sama dengan harga per unit, V biaya variabel per unit, Q jumlah unit produk yang dijual per bulan sekarang, Q aksen jumlah unit produk yang dijual pada kebijakan baru, R tingkat keuntungan yang diisyaratkan per bulan. Arus kas kebijakan baru menjadi arus kas kebijakan baru sama dengan P min V Q kuadrat sama dengan 50 min 2 dikali 110 sama dengan 3300. Incremental arus kas yang pertama P min V kemudian Q kuadrat dikurangi Q. P min V sama dengan 50 dikurangi 20, Q kuadrat min Q 110 dikurangi 100 sama dengan 300. Nilai sekarang dari arus kas incremental adalah PV sama dengan P min V Q kuadrat min Q per R. P min V sama dengan 50 dikurangi 20, Q kuadrat min Q 110 dikurangi 100, R sama dengan 0,02, dijumlahkan hasilnya 300 per 0,02 sama dengan 15.000. Sekian yang bisa saya sampaikan. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Nama saya Siti Saoda, NIM 201041187. Saya akan menjelaskan biaya perubahan kebijakan kredit. Nah, di sini ada dua komponen yang harus dipertimbangkan dalam menghitung biaya dari perubahan kebijakan kredit. Yang pertama, karena penjualan meningkat dari Q menjadi Q aksen, perusahaan harus memproduksi lebih banyak, yaitu Q aksen min Q, dan biaya variabel Q aksen min Q sama dengan Rp 20 buka kurung 110 min 100 sama dengan Rp 200. Kedua, penjualan yang dapat dikumpulkan menjadi kas pada bulan ini berdasarkan kebijakan sekarang sama dengan P kali Q sama dengan Rp 50 kali 100 sama dengan Rp 5.000. Tidak akan bisa dikumpulkan sekarang dengan 30 hari kemudian berdasarkan kebijakan baru. Besarnya biaya perubahan kebijakan adalah biaya perubahan kebijakan sama dengan P kali Q plus variabel Q aksen min Q sama dengan Rp 5.000 ditambah Rp 200 sama dengan Rp 5.200. Karena NPF perubahan kebijakan kredit positif, maka perubahan kebijakan kredit adalah menguntungkan perusahaan Citra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saki Fahmisya, NIM 20104111092. Saya dari kelompok 2 manajemen keuangan akan membawakan materi tentang informasi kredit. Informasi kredit. Jika perusahaan membutuhkan informasi kredit atas pelanggan, ada 9 sumber informasi yang dapat dimanfaatkan perusahaan, diantaranya laporan keuangan. Yang pertama, laporan keuangan. Perusahaan dapat meminta perusahaan pelanggan untuk menyediakan laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan sebagainya. Di sini laporan keuangan kegunaannya adalah untuk menentukan apakah si pelanggan dapat membayar kredit. Nah, ini terjadi sebelum si pelanggan melakukan pengkreditan. Kita sebagai pihak perusahaan tentu menyeleksi hal tersebut. Seperti contoh, saya jika ingin mengkredit sepeda motor misalnya, harga sepeda motor Matic berharga 12 juta. Saya ingin mengkreditnya selama 1 tahun dan penghasilan saya ini minimal adalah 2 juta per bulannya.
Kenapa begitu? Karena 1 juta untuk membayar si penyedia jasa kredit dan 1 jutanya untuk saya hidup. Nah, laporan keuangan di sini kegunaannya seperti itu. Yang kedua, laporan kredit yang berkaitan dengan masa lalu pelanggan dengan pembayaran kredit dengan perusahaan lain. Berkaitan dengan informasi ini, memang hanya sedikit perusahaan yang menjual informasi historis kredit perusahaan seperti perusahaan Dun dan Bradstreet yang menyediakan laporan tentang laporan kredit suatu perusahaan. Yang kedua, tentang laporan kredit yang berkaitan dengan masa lalu dalam pembayaran kredit. Ya, seperti yang saya sebutkan ini kegunaannya juga untuk menentukan apakah si pengguna jasa kredit itu adalah orang yang jujur atau tidak. Seperti contoh yang barusan, meskipun saya kuat untuk membayar kredit sepeda motor Matic selama 12 bulan yang 1 bulannya 1 juta, tapi apakah saya jujur untuk tetap membayar rutin hal tersebut meskipun saya mampu untuk membayarnya. Jadi laporan kredit yang berkaitan dengan masa lalu pelanggan kegunaannya seperti itu. Bank biasanya memberi bantuan kepada perusahaan yang menjadi nasabahnya dalam menyediakan informasi tentang kredit perusahaan lainnya. Oh, di sini bank adalah pihak ketiga, seperti saya pihak pertama yang menyediakan kredit, ada yang berkredit pada saya, dan bank ini yang menyediakan data si pengkredit, seperti itu. Terus keuntungan dari bank tersebut sudah jelas karena di sini bertulisan bank biasanya memberikan bantuan kepada perusahaan yang menjadi nasabahnya. Jadi syaratnya adalah harus menjadi nasabah si bank tersebut. Seperti bank ini ini juga unggul dalam persaingan bisnis dalam bank. Dapat digunakan untuk mengungguli perusahaan-perusahaan bank yang lain. Seperti contoh, si bank A memiliki 35 data nasabah, sedangkan bank B memiliki 20 dan bank C memiliki 10. Tentu saya sebagai penyedia jasa kredit, saya akan memilih bank A yang memiliki banyak informasi tentang kredit perusahaan yang memiliki banyak data tentang itu. Jadi seperti itu keuntungan untuk si bank. Yang keempat, mencatat pembayaran perusahaan pelanggan di masa yang lalu. Ya, sama seperti sebelumnya. Tidak ada rumusan yang pasti untuk menilai kemungkinan pelanggan tidak membayar. Namun demikian, ada 5 faktor klasik yang dikenal dengan fifth case of credit yang biasanya dievaluasi untuk mengetahui kelayakan pelanggan yang diberikan kredit, yaitu karakter berkaitan dengan niat pelanggan untuk memenuhi kewajiban, sanggup membayar atau tidak. Capacity berkaitan dengan kemampuan pelanggan untuk memenuhi kewajiban sehubungnya dengan kredit yang diterima. Penghasilan memenuhi untuk pembayaran bisa tidak. Kapital berkaitan dengan kemampuan pelanggan untuk menyediakan modal sendiri. Kolateral berkaitan dengan jaminan yang disediakan pelanggan jika gagal untuk memenuhi kewajibannya. Jadi ada jaminan. Setiap pengkreditan pasti memerlukan jaminan yang setara dengan yang dikredit. Amannya sih seperti itu. Kondisi ekonomi secara umum yang mempengaruhi bisnis pelanggan. Jadi kita harus memikirkan, ingin mengkreditkan barang kita, harus memikirkan keadaan ekonomi kredit tersebut juga. Segitu saja tentang informasi kredit dan kegunaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Cahayani Putri Yulianto, NIM 201011088. Saya akan menjelaskan tentang pemantauan piutang dan upaya pengumpulan piutang. Yang pertama adalah pemantauan piutang. Untuk menjaga agar pelanggan membayar kewajibannya tepat waktu, kebanyakan perusahaan akan memantau piutang yang telah jatuh tempo. Yang pertama, perusahaan perlu melakukan ACP dari waktu ke waktu. Jika terjadi peningkatan ACP, maka perlu mendapatkan perhatian yang khusus dari perusahaan. Yang kedua, perusahaan dapat menyusun aging schedule sebagai salah satu alat untuk memantau piutang. Yang kedua yaitu upaya pengumpulan piutang. Yang pertama, mengirim surat pemberitahuan kepada pelanggan yang jatuh tempo. Yang kedua, perusahaan menghubungi pelanggan melalui telepon. Yang ketiga, menugaskan tenaga penagih untuk melakukan penagihan piutang. Dan yang terakhir, melakukan upaya hukum untuk melakukan penagihan. Jadi cukup sekian presentasi dari saya tentang pemantauan piutang dan upaya pengumpulan piutang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hanya ini yang dapat kami presentasikan terkait dengan tugas bab 3 yaitu piutang. Kurang lebihnya mohon maaf. Lillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.